Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Ikhwatu iman, jadi menjadi pengurus masjid itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Alangkah ruginya apabila menjadi pengurus masjid malah bukan mendapatkan pahala yang didapat, malah mendapatkan dosa. Seperti pengurus masjid yang tidak amanah, mengambil kenceleng masjid untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan pengurus masjid lainnya. Pengurus masjid yang tidak mau diganti kepengurusannya atau mau menguasai masjid itu saja. Atau pengurus masjid yang lalai, pengurus masjid yang hanya memilih aliran tertentu saja, seperti tidak mau menerima orang NU, tidak mau menerima paham Muhammadiyah, atau melarang paham Persis untuk berceramah di masjidnya, atau melarang anggota jamaah tabligh untuk memakmurkan masjidnya, atau mengatur para penceramah hanya dari kalangan atau golongan tertentu saja, ya. Jadi alangkah baiknya pengurus masjid itu sering-sering keluar negeri. Jadi ke Malaysia, ke Singapura, di sana itu open. Jadi misalnya ada 25 penceramah, ya, dalam suatu masjid, ya sudah dalam 1 tahun penceramah misalnya atau misalnya dalam suatu wilayah ada 25 penceramah, maka diatur 1 tahun satu penceramah bisa mengisi 2 kali dalam 1 tahun, gitu kan. Nah, itu pengurus masjid yang baik itu seperti itu. Jadi mengatur para penceramah tidak hanya untuk kalangan atau golongan tertentu saja. Dia boleh memasukkan Muhammadiyah, boleh memasukkan NU, boleh memasukkan Persis dan lain sebagainya, boleh memasukkan jamaah tabligh, ya. Jadi pengurus masjid yang baik itu seperti itu. Jadi tidak memilih mazhab tertentu saja. Ini sesuai dengan prinsip dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa bukan termasuk golonganku kalau merasa pahamnya paling benar, ya. Misalnya ceramahnya hanya diisi oleh kalangan NU saja, tidak mau menerima paham Persis, itu salah, ya. Sekali lagi itu salah. Itu pengurus masjid yang hanya menerima paham tertentu saja, itu nanti umat Islam bisa dikotak-kotakan, bisa diadu-adukan, gitu. Ini hanya masjid Persis, ini hanya masjid NU, ini hanya masjid Muhammadiyah, ini masjid harus pakai sholawatan, ini masjid tidak boleh pakai sholawatan. Nah, itu yang salah, gitu. Itu yang bibit beruit pemecahan umat Islam sekarang ini, gitu. Jadi tidak mau menerima paham yang lain karena merasa pahamnya paling benar. Itu salah, tidak sesuai dengan prinsip Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa orang yang salah adalah orang yang merasa pahamnya paling benar. Itu bukan termasuk golonganku kalau orang yang merasa pahamnya paling benar. Nah, itu Ali bin Abi Thalib yang sudah diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, gitu, yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan mendapat predikat karamallahu wajhah, gitu, ya. Jadi banyak pengurus masjid yang tidak amanah, ya. Banyak menggunakan masjidnya untuk kendaraan politik, untuk memilih paslon tertentu saja sebagai sarana kampanye politik atau tunggangan politik, atau menggunakan masjid tidak sebagaimana mestinya. Kampanye politik untuk memilih salah satu calon. Itu juga salah, pengurus masjid seperti itu, gitu. Jangan diikuti, gitu. Kemudian ada juga dosa dari pengurus masjid itu yang memarkup dana untuk kepentingan pribadinya, seperti pengadaan barang dan jasa, kemudian mengajukan proposal, memarkup dana secara tidak wajar untuk memperkaya diri sendiri atau orang tertentunya saja atau di lingkungannya saja, kemudian memanipulasi data sumbangan, anggaran dan lainnya dan menyelewengkannya, gitu. Itu pengurus masjid yang salah, gitu, yang korupsi, gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dengan jelas menegaskan yang artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, korupsi ini termasuk jalan yang batil, ya. Memarkup dana itu jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Nah, korupsi ini termasuk jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 29 artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 161 yang artinya, yang menyelewengkannya niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu, gitu. Misalnya karena anggarannya sedikit, jadi biar dapat cuannya, jadi anggarannya dikurangi, misalnya gentingnya yang tadinya harus gentingnya baru, kemudian genting lama tinggal dicat ulang, gitu. Padahal misalnya diajukannya genting yang baru, itu harga yang baru misalnya, gitu. Saya tidak menyindir masjid siapapun karena di mana-mana terjadi. Ada yang memakan misalnya meminimalisir budget dengan mengurangi pasirnya, mengurangi tanahnya, kemudian memasukkan budget tambahan lainnya padahal tidak tertera, gitu. Banyak pengurus masjid seperti itu. Atau misalnya harga lampu yang harusnya cuma 40.000 di markup jadi 50.000 walaupun 10.000, itu termasuk korupsi. Kalau misalnya masuk kantong sendiri, ya. Lain hal-halnya misalnya ini untuk penggalangan dana, misalnya ada 50.000, nanti sisanya untuk apa gitu, itu nggak ada masalah gitu, sisanya untuk misalnya, tapi harus dicantumin itu 40.000-nya, harga 40.000-nya gitu. Jangan sampai misalnya ini harganya sekian dijual lagi dengan markup dana sekian, kan gitu ya. Banyak pengurus masjid yang seperti itu, gitu ya. Jadi bukannya jadi ladang ibadah, jadi ladang dosa, gitu. Pengurus masjid yang tadi yang saya bilang, yang korupsi, kemudian yang hanya memilih paham aliran tertentu saja untuk masjidnya, gitu. Misalnya paham Persis tidak boleh masuk, Ustadz Persis tidak boleh melakukan ceramah, atau tidak menerima Ustadz Persis untuk ceramah khutbah Jumat misalnya, itu tidak boleh, gitu. Saya pun pernah jadi pengurus masjid, jadi bahkan saya pernah jadi ketua DKM masjid. Saya tidak begitu, gitu. Saya mencari daftar para penceramah itu ke MUI, minta daftar penceramah, saya hubungi, didapat misalnya 25 orang yang sering berceramah, gitu. Mau dari kalangan NU, kalangan Muhammadiyah, kalangan Persis, ditulis, dicantumin untuk ceramah di masjidnya, gitu. Itu pengurus masjid yang benar seperti itu, gitu. Tidak memilih paham-paham tertentu, gitu. Jadi ini ada kesannya ini masjid ini adalah masjid NU, ini masjid ini adalah masjid Muhammadiyah. Kemudian misalnya setiap tausiah harus ada sholawatan, itu nggak boleh, gitu. Jadi misalnya mengkhususkan setiap sebelum tausiah ada sholawatan dulu, pakai musik, rebana dan lain sebagainya, itu nggak boleh, gitu. Kalau yang umum kan misalnya sebelum tausiah itu ada tilawatil Quran, itu bagus. Yang umum, yang general saja, gitu, boleh, gitu. Tidak boleh misalnya mengkhususkan setiap pokoknya sebelum tausiah harus ada sholawatan terlebih dahulu, itu tidak boleh, gitu. Bahkan misalnya ada pengajian hanya khusus ngaji Yasin dulu, itu nggak boleh juga, gitu. Jadi sebelum ceramah Yasinan dulu, itu nggak boleh. Mengkhususkan surat tertentu itu nggak boleh, gitu. Lebih baik satu ayat tapi continue dengan tausiah berikutnya ayatnya yang lain, seperti itu, gitu. Jadi ya jangan mengkhususkan masjid itu, jangan mengkhususkan untuk paham-paham tertentu saja, gitu ya. Jadi harus dirotasi, gitu. Pengurus masjid itu tidak boleh juga karena merasa sudah memiliki atau merasa ada ada hubungan dengan pendirinya, kemudian kepengurusannya tidak mau diganti, itu juga salah, gitu. Jadi banyak pengurus masjid yang tidak mau diganti, gitu, tidak mau diganti jabatannya sebagai ketua DKM misalnya, itu salah. Berarti tidak artinya tidak ikhlas dalam beribadah, gitu. Hanya mengharapkan jabatan, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi pengurus masjid itu harus amanah, jangan sampai kepengurusannya yang justru harusnya mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala, itu tidak mendapatkan pahala, gitu. Artinya jadi dosa, kan, gitu. Kemudian ada lagi pengurus masjid yang minta-minta sumbangan di jalan raya, itu juga nggak boleh, menghalangi jalan, gitu. Misalnya menaruh kotak amal di tengah jalan, mengganggu pengguna jalan, gitu.
gitu. Tidak semua pengguna jalan yang misalnya menyukainya gitu. Kadang dia misalnya kagok misalnya bisa jadi macet gitu jalanannya gitu, karena ada yang minta-minta sumbangan di jalan raya, dan itu pun ada perdanya, ada aturannya gitu. Tidak boleh minta-minta sumbangan secara aktif di jalan raya dengan alasan apapun, maupun korban bencana alam dan lain sebagainya. Itu ada aturannya, itu ada perdanya gitu. Tidak boleh gitu. Kalau di Bandung ya, Bandung, Jakarta dan sebagainya tidak boleh minta-minta sumbangan di jalan raya. Salurkan kepada yang badan-badan yang sudah kredibel, yang disetujui oleh pemerintah gitu. Salurkan sumbangan itu ke dinas sosial, ke bazis yang sudah disahkan oleh Kemenkumham gitu. Bazis, Badan Amil Zakat, Infak Sedekah dan sebagainya sudah, atau baz gitu kan. Itu yang sudah disahkan oleh secara undang-undang, itu boleh menyalurkan itu, tapi tidak di pinggir jalan gitu. Masjid itu tidak boleh meminta-minta di pinggir jalan, tidak boleh merendahkan martabat umat Islam gitu. Itu sama saja merendahkan martabat umat Islam gitu, dengan minta-minta di pinggir jalan gitu. Itu secara aktif minta-minta di pinggir jalan tuh nggak boleh gitu. Sedangkan di luar negeri saja, pengamen saja tidak boleh secara aktif minta-minta sumbangan, cukup menaruh box di depan, kemudian orang datang sendiri untuk memberikan sumbangan. Itu pengamen gitu. Kalau di luar negeri seperti itu gitu. Tidak boleh secara aktif meminta sumbangan keliling-keliling, nah itu nggak boleh. Cukup taruh aja kotak di depan misalnya. Tapi kalau ini pengamen ya, itu di tepi jalan, bukan di tengah jalan. Ini banyaknya kejadiannya kalau pengurus masjid itu minta sumbangan di tengah jalan gitu, mengganggu lalu lintas. Misalnya jalan yang itu jadi dibagi dua, kiri kanan, nah itu dia nanti ada saringan gitu kan, kemudian minta-minta sumbangan, itu nggak boleh ya. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, keep having fun. White DJ Smart. Remix.
kali tadi semua orang tepuk tangan sama kamu. Iya kan? Ya, sama-sama. Rizky, selamat ya, kamu hebat. Serius ya, dadah. Pan, kamu lihat peci aku gak? Peci, mau lihat nggak? Tahu. Lemarimu ada nggak? Udah aku cari kemana-mana tapi gak ada. Wah, ini pasti ada yang ngambil nih. Dulu dong, barangkali bukan saya yang ambil. Aku yakin ini pasti kalian. Ah, aku cari dia. Tunggu. Ki, tunggu. Lepaskan. Ki, tunggu. Lepaskan. Arya, kembalikan peci aku. Peci apa? Kamu yang ngambil peciku kan? Cepat Peci yang kembalikan. mana? Ah, ngaku deh kamu. Mana buktinya? Ah, kamu jujur deh, cepat kembalikan. Mana buktinya? Ah, kamu anak baru. Jangan sama dong. Barangkali emang benar bukan si Arya yang ambil. Kaki jelek kayak gitu. Aku gak ada urusan sama kamu ya. Ya kan saya temannya, boleh dong. Saya ikut campur. Ah, deh. Kalian ini seperti tidak diajari akhlak santri saja. Gontok-gontokan gak jelas. Sudah cukup di luaran sana. Banyak pertikaian. Cobalah kalian sebagai seorang santri lebih diperdekatkan lagi sikap kekeluargaannya. Karena hal sepele saja malulah kalian. Kamu Arya, Rafi, Irfan, bukannya membimbing teman baru kalian. Kamu juga Rizky, anak baru. Mau bapak keluarkan kamu dari pondok dan sekolah ini. Kasihanlah sama orang tua kalian. Sudah, kalian kamu semua, bapak tidak mau ini terulang lagi. Ki.